Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwayuni Lakamati, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan matematika dari kurikulum ke kurikulum untuk memenuhi tugas mata kuliah problematika matematika. Perkembangan matematika dari kurikulum ke kurikulum. Keberadaan matematika di dalam kurikulum turut berkembang seiring perkembangan kurikulum yang berjalan. Muatan dan prinsip dalam pembelajaran matematika disesuaikan dengan tuntutan dan tujuan pendidikan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Upaya-upaya pembaharuan dilakukan guna menyelaraskan kualitas pendidikan dengan perkembangan dunia. Maka kurikulum dan pembelajaran matematika juga tercatat mengalami beberapa perubahan. Menurut Suryadi 2022 mengemukakan bahwa pada kurikulum 1968 pembelajaran matematika di Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, pembelajaran geometri lebih menekankan keterampilan menghitung. Kedua, mengutama hafalan yang sifatnya mekanis daripada pengertian. Ketiga, pembelajaran program berhitung kurang memperhatikan aspek kontinuitas dengan jenjang selanjutnya. Keempat, pembelajaran dilakukan kurang memberikan motivasi dan kurang menumbuhkan rasa ingin tahu. Jadi dilihat ciri-cirinya pengajaran matematika pada kurikulum ini dimulai dengan penjelasan singkat yang disertai tanya jawab dan penyajian contoh, serta dilanjutkan dengan pengerjaan soal-soal latihan baik yang bersifat prosedural atau menggunakan rumus tertentu. Pada tahun 1975, matematika modern mulai masuk pada kurikulum nasional, yaitu kurikulum 1975. Menurut Ruseffendi 1979 menyatakan bahwa matematika modern merupakan teori belajar mengajar yang dipergunakan pada saat itu adalah campuran antara teori pengaitan dari Thorndike. Ruseffendi selanjutnya menambahkan bahwa teori yang lebih dominan digunakan adalah aliran psikologi perkembangan. Perkembangan kurikulum 1975 menjadi kurikulum 1984. Tidak memberikan perubahan besar pada pembelajaran matematika dari segi materi dan cara pembelajaran. Perubahan yang terlihat adalah masuknya materi komputer ke dalam kurikulum matematika. Kemudian pada tahun 1994 terjadi lagi perubahan terhadap kurikulum pendidikan sekolah mulai tingkat SD sampai SMU atau SMA. Pada bidang matematika terdapat beberapa perubahan, baik dari sisi materi maupun pengajarannya. Pada kurikulum matematika SD ini terdapat penekanan khusus pada penguasaan bilangan termasuk di dalamnya berhitung. Intinya mencakup aritmatika, aljabar, geometri, dan peluang statistika. Materi matematika ini SMU terdapat sedikit perubahan, yakni dimasukkannya mengenali teori graf yang merupakan bagian dari matematika diskrit. Dari kurikulum 1994 terjadi sejumlah reduksi serta restrukturisasi materi bahan ajar sehingga muncul kurikulum 1994. Kemudian terdapat juga perubahan kecil dan penyusunan kembali urutan penyajian untuk pokok-pokok bahasan tertentu. Sebagian besar dari materi kurikulum 1999 hampir sama dengan kurikulum 1994. Dengan demikian, teori yang digunakan pada kurikulum 1999 ini masih sama dengan yang digunakan pada implementasi kurikulum sebelumnya. Kemudian pada tahun 2002, Pusat Kurikulum mengeluarkan dokumen kurikulum baru yang disebut kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi menekankan pembelajaran matematika pada pengembangan kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan mengkomunikasikan gagasan secara matematis.
Jika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, KBK ini memuat perubahan yang cukup mendasar. Kemudian pada tahun 2006 menjadi awal diperlakukannya KTSP. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan 2006, pembelajaran matematika di sekolah bertujuan agar siswa memiliki kemampuan yaitu: pertama, memahami konsep matematika; kedua, menggunakan penalaran pada pola dan sifat; ketiga, memecahkan masalah; keempat, mengomunikasikan gagasan dan simbol; kelima, memiliki sifat menghargai. Kemudian kurikulum 2013. Kurikulum ini merupakan pengembangan lanjutan dari kurikulum KTSP yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Selanjutnya, kompetensi dinyatakan dalam bentuk KI, kompetensi inti, dan KD, kompetensi dasar. Permendikbud nomor 69 juga menjelaskan bahwa kurikulum 2013 dikembangkan dengan menyempurnakan pola pikir yang berpusat pada guru menjadi beralih menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dampaknya, peserta didik dituntut lebih aktif dan kritis dalam pembelajaran, tidak hanya pasif menunggu guru yang menjelaskan. Pola pembelajaran terisolasi diperluas menjadi pembelajaran secara jejaring. Peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dihubungi serta diperoleh melalui internet. Adapun karakteristik yang ditonjolkan kurikulum 2013 adalah pembelajaran berbasis kelompok atau tim. Lebih banyak interaksi dengan sesama peserta didik diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih kepada mereka. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 sebenarnya merupakan penyempurnaan dan kelanjutan dari kurikulum sebelumnya yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Pola pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum 2013 adalah pembelajaran yang berorientasi pada proses yang menuntut peran aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil paparan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.